Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai kajian anak dengan hambatan gerak dan motorik. Kami beranggota 1. Rofinatul Hanifah dengan NPM 2086206018. Saya sendiri Aan Puspitasari dengan NPM 2086206044. Dan yang terakhir yaitu Tiara Puspitasari dengan NPM 2086206057. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian hambatan gerak dan motorik. Gangguan gerak dan motorik adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang, sendi, dan otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jika mengalami gangguan gerakan karena kelayuhan pada fungsi otak. Hambatan gerak motorik atau tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Kata tuna yang memiliki arti yaitu kurang atau rusak atau cacat. Sedangkan daksa memiliki arti yaitu tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan untuk mereka yang mengalami kerusakan atau cacat pada anggota tubuhnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri anak dengan hambatan gerak dan motorik. Karakteristik anak dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa terutama terlihat dari kondisi fisiknya yang berbeda dengan anak normal. Secara umum, ciri-ciri anak tunadaksa sebagai berikut. Yang pertama yaitu motorik. Anak tunadaksa antara tipe yang satu dengan yang lain menunjukkan gejala yang berbeda. Ada anak yang mengalami gangguan motoriknya berupa kekuatan, kelumpuhan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Gangguan motorik ini meliputi motorik kasar dan motorik halus, sehingga anak tunadaksa perlu dilakukan guna gerak. Yang kedua yaitu akademik. Tunadaksa yang mengalami kelainan pada musculus skeletal system atau sistem otot dan rangka umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang normal dan dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral atau otak, tingkat kecerdasannya bervariasi mulai dari tingkat idiot atau kurang dari 30 sampai dengan gifted atau di atas 125. Yang ketiga yaitu sosial emosional. Kehadiran anak yang tidak diterima oleh masyarakat terhadap anak tunadaksa dapat mempengaruhi pembentukan pribadi anak sehingga anak merasa rendah diri, mudah tersinggung, suka menyendiri, dan kurang dapat menyesuaikan diri dan bergaul dengan lingkungan bahkan sampai pada tingkat frustasi. Yang keempat, fisik kesehatan. Anak tunadaksa dengan gangguan sistem cerebral atau otak biasanya selain mengalami cacat tubuh juga mengalami gangguan lain yaitu penglihatan, pendengaran, peradaban, penciuman, dan perasa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum anak jenis ini bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah, lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerak tidak sempurna, tidak lentur. Dan yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Dan yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri. Dan yang terakhir, hiperatif atau tidak dapat tenang. Materi yang ketiga yaitu klasifikasi jenis anak dengan hambatan gerak dan motorik. Klasifikasi anak dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok besar, yaitu kelainan pada sistem serebral atau saraf pusat dan kelainan pada otot dan rangka.
Kelainan pada sistem serebral disebabkan adanya suatu ketidakberfungsian, gangguan atau penyakit yang menyerang sistem saraf pusat sehingga tidak dapat menggerakkan anggota tubuh. Hal ini disebabkan karena otak merupakan pusat, sehingga informasi segera termasuk kontrol gerakan tubuh. Sedangkan kelainan pada otot dan rangka menyebabkan ketidakberfungsian anggota gerak, karena melalui otot dan rangka yang normal, tubuh bisa digerakkan dengan sempurna. Yang pertama adalah kelainan pada sistem serebral atau cerebral system disorders. Klasifikasi anak tunadaksa pada sistem serebral didasarkan pada kelainan yang terletak di dalam sistem syaraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Hal ini disebabkan otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat segala aktivitas hidup manusia. Kelompok kerusakan bagian otak ini disebut cerebral palsy atau CP. Cerebral palsy dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama berdasarkan tingkat kecacatan, yang kedua berdasarkan topografi banyaknya anggota tubuh yang lumpuh, yang ketiga berdasarkan kelainan gerak dilihat dari letak kelainan di otak dan fungsi geraknya atau motorik. Menurut tingkat kecacatannya, cerebral palsy dapat dibedakan atas. Yang pertama, cerebral palsy ringan. Anak tipe ini dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, lebih mandiri, dan dapat menolong dirinya sendiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kedua, cerebral palsy sedang. Anak tipe ini membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk bicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, cerebral palsy berat. Anak tipe ini membutuhkan perawatan dalam ambulasi, bicara dan menolong dirinya sendiri, serta tidak dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan topografi banyaknya anggota tubuh yang lumpuh, cerebral palsy dapat digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama monoplegia. Anak tipe ini memiliki satu anggota gerak yang lumpuh, misalnya kaki kiri lumpuh sedangkan kaki kanan dan kedua tangannya normal. Yang kedua hemiplegia. Anak tipe ini memiliki anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan dan kaki kanan atau tangan kiri dan kaki kiri. Yang ketiga paraplegia. Anak tipe ini memiliki pada kedua tungkai kakinya mengalami kelumpuhan. Yang keempat diplegia. Anak tipe ini memiliki kedua tangan kanan dan kiri atau kedua kaki kanan dan kiri lumpuh. Selanjutnya triplegia. Anak tipe ini memiliki 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan dan kedua kakinya lumpuh atau tangan kiri dan kedua kakinya lumpuh. Yang terakhir quadriplegia atau tetraplegia. Anak tipe ini memiliki tipe kelumpuhan yang seluruhnya anggota geraknya yaitu kedua tangan dan kedua kakinya. Kelainan gerak dilihat dari segi letak kelainan di otak dan fungsi geraknya atau motorik. Cerebral palsy dibedakan atas. Yang pertama spastik, ditandai dengan gejala kejang atau kaku pada sebagian atau seluruh otot. Otot kaku timbul sewaktu akan digerakkan sesuai dengan kehendak. Yang kedua atetoid, ditandai dengan otot-otot yang dapat digerakkan dengan sangat mudah. Ciri khas tipe ini yaitu semua gerakan terjadi di luar kontrol. Yang ketiga ataksia, yaitu seakan-akan kehilangan keseimbangan. Kekakuan terjadi pada waktu berdiri atau berjalan. Selanjutnya tremor, yang ditandai dengan adanya gerakan-gerakan kecil dan terus-menerus sehingga tampak seperti bentuk getaran-getaran. Gerakan itu dapat terjadi pada kepala, kaki, tangkai, dan bibir. Selanjutnya rigid, yang ditandai dengan kekakuan otot, tetapi berbeda dengan tipe spastik. Gerakan rigid terjadi pada seluruh tubuh yang sulit digerakkan. Yang selanjutnya tipe campuran, yaitu jika seorang anak menunjukkan 2 jenis ataupun lebih gejala CP, sehingga akibatnya lebih berat bila dibandingkan dengan anak yang hanya memiliki satu jenis atau tipe kecacatan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculoskeletal system. Klasifikasi anak tunadaksa ke dalam kelompok sistem otot dan rangka didasarkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami kelainan yaitu kaki, tangan, dan sendi serta tulang belakang. Jenis-jenis kelainan pada sistem otot dan rangka antara lain yang pertama polio, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf. Yang kedua, muscle dystrophy, sekelompok penyakit yang diturunkan di mana otot-otot melemah dan memburuk dari waktu ke waktu. Yang ketiga, spina bifida,
Jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. 4. Faktor penyebab anak dengan hambatan gerak dan motorik. Sebelum lahir atau fase prenatal, kerusakan yang terjadi pada saat bayi saat masih dalam kandungan disebabkan oleh yang pertama, infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. Yang kedua, kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu, tali pusar tertekan sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf di dalam otak. Yang ketiga, bayi dalam kandungan terkena radiasi yang langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Yang keempat, ibu yang sedang mengandung mengalami trauma yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem syaraf pusat. Yang kelima, pada saat hamil mengkonsumsi obat-obatan. Yang keenam, sebelum hamil ibu kena campak. Yang ketujuh, sang ibu mempunyai virus tertentu yang membahayakan janin. Saat kelahiran atau fase natal, hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan antara lain yang pertama, proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang yang kecil pada ibu sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Hal ini kemudian menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dan otak bayi sehingga jaringan syaraf pusat mengalami kerusakan. Yang kedua, pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan syaraf otak pada bayi. Yang ketiga, pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Ibu yang melahirkan karena operasi dan menggunakan anestesi yang melebihi dosis dapat mempengaruhi sistem syaraf otak bayi, sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun fungsinya. Selanjutnya yaitu setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Fase setelah kelahiran adalah masa di mana bayi mulai dilahirkan sampai masa perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia 5 tahun. Hal yang dapat menyebabkan kecacatan setelah bayi lahir adalah yang pertama, kecelakaan atau trauma kepala. Yang kedua, infeksi penyakit yang menyerang otak. Materi yang kelima yaitu prinsip-prinsip pembelajaran bagi anak dengan hambatan gerak dan motorik. Yang pertama yaitu prinsip multisensori. Prinsip multisensori berarti banyak indera. Maksudnya, dalam proses pendidikan pada peserta didik dengan hambatan gerak dan motorik sedapat mungkin memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang ada dalam peserta didik. Dengan pendekatan multisensori, kelemahan pada indera-indera yang dapat diusahakan untuk memfungsikan indera-indera lain yang masih dapat berfungsi. Yang kedua yaitu prinsip individualisasi. Penanganan pendidikan pada peserta didik dengan hambatan gerak dan motorik perlu memperhatikan prinsip individualisasi. Artinya, kemampuan masing-masing diri individu lebih dijadikan titik tolak dalam memberikan pendidikan pada mereka. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap peserta didik secara mendalam, baik tingkat kemampuan dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan dalam belajar, serta perilaku penting lainnya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing peserta didik mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu pendidikan untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sekolah untuk anak dengan hambatan gerak dan motorik yang pertama yaitu sekolah luar biasa SLBD. SLBD merupakan SLB yang dikhususkan untuk penyandang tunadaksa. Pelayanan di unit tunadaksa ringan atau SLBD diperlukan bagi anak tunadaksa yang tidak mempunyai masalah yang disertai retardasi mental, yaitu anak tunadaksa yang mempunyai intelektual rata-rata, bahkan di atas rata-rata intelektual anak normal. Pelayanan unit di SLBD diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang mempunyai masalah seperti emosi, persepsi, atau campuran dari ketiganya yang disertai masalah penyerta retardasi mental. Yang kedua yaitu SDLB. Anak tunadaksa dapat disekolahkan di SDLB. SDLB merupakan sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan khusus dengan berbagai macam jenis kelainan yaitu tunarungu, tunanetra, dan tunagrahita serta tunadaksa. Yang ketiga yaitu guru kunjung.
Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, guru kunjung dilakukan sebagai alternatif bagi siswa yang jauh dari SLB atau sekolah inklusi. Yang keempat yaitu sekolah terpadu atau inklusi. Sekolah reguler yang menggabungkan anak tunadaksa dengan anak normal dan satu sekolahan. Fasilitas pendidikan untuk anak tunadaksa. Fasilitas pendukung pendidikan yang berkaitan dengan diri anak adalah yang pertama brace. Brace merupakan alat bantu gerak yang digunakan untuk menyangga beban yang tertumpuk pada otot atau tulang. Yang kedua yaitu kruk. Kruk adalah alat penyangga tubuh yang ditumpukan pada tangan atau ketiak untuk menyangga beban tubuh. Yang ketiga yaitu spilin. Spilin merupakan alat yang digunakan untuk meletakkan anggota tubuh pada posisi yang benar agar anggota tubuh yang sakit tidak salah bentuk. Yang keempat ada kursi roda. Kursi roda digunakan sebagai alat mobilitas seseorang untuk berpindah tempat dengan atau tanpa bantuan orang lain. Fasilitas pendukung lain yang digunakan untuk pendidikan anak tunadaksa adalah ruangan terapi dan peralatan terapi. Terapi yang berkaitan langsung dengan anak tunadaksa adalah fisioterapi, terapi bermain, dan terapi okupasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.